Hai, di video ini Mama akan membagikan resep arsik ikan mas yang sangat terkenal itu. Ini sebenarnya salah satu menu saya kalau lagi malas masak karena tinggal cemplung plung jadi. Oke, kita membutuhkan 1 kg, ini hampir 2 kg ikan mas yang saya beli. Cukup dibersihkan, dicuci, tapi jangan dibuang sisiknya teman-teman. Beri perasan jeruk nipis dan juga garam. Bahan diperlukan itu ada serai, saya beli 1 ikat, juga ada bawang batak seperti itu bentuknya, 1 lengkuas cukup, cabai merah kalau bisa agak banyak ya. Nah, ini kacang koro namanya teman-teman, kebetulan belum dikupas, saya beli hampir sekilo karena enak banget dicampur sama arsik. Ini ya, masih seger. Seterusnya kita membutuhkan bawang putih. Karena ini hampir 2 kilo, saya membutuhkan kurang lebih 2 bonggol bawang putih atau 3 juga bisa ya. Selanjutnya kita tambahkan sedikit saja bawang merah. Dan ini daun jeruk, kalau bisa sih agak banyak, karena makin banyak dia makin wangi, makin enak itu arsiknya. Daun jeruk yang dipakai adalah daun jeruk purut ya teman-teman, bukan daun jeruk nipis. Berikut ada asam cekala khas dari Sumatera Utara. Asam cekala ini kalau bagi teman-teman yang belum tahu merupakan buahnya kecombrang atau buahnya kencong. Agak banyak aja buatnya, seperti dengan daun jeruk, makin banyak makin sedap. Kemudian kita butuhkan kemiri 1 genggam atau secukupnya, makin banyak juga makin enak, makin kental, karena di sini saya tidak memakai santan, cukup hanya memanfaatkan kekentalan dari kemiri ini saja. Saya juga punya asam potong, cukup 1 atau 2 potong saja untuk membuat ikannya tidak hancur. Saya kelupaan ini ada kunyit teman-teman. Saya memakai induk kunyit karena warnanya cukup bagus dari kunyit yang biasa. Saya memakai 2 induk kunyit. Kunci lain dari arsik ini adalah ini teman-teman, tuba atau andaliman. Rempah tuba ini sangat diperlukan dalam masakan arsik, tapi jangan terlalu banyak karena bisa mengakibatkan getir pada masakan. Untuk menghindari getir itu kita membutuhkan 1 butir tomat saja. Nah, ini dia teman-teman, semua bahan yang kita perlukan dalam membuat arsik ikan mas. Nah, ini adalah bahan yang cukup digeprek saja. Ini serai segini banyak, juga lengkuas, dan juga ada cekala. Serai kenapa segini banyak? Karena akan dibutuhkan untuk ditaruh di paling dasar arsik ini nanti, supaya ikannya tidak akan gosong ketika dimasak. Nah, ini semua adalah bumbu yang dihaluskan. Cabai, andaliman, kunyit. Saya tambahkan cabai rawit merah biar makin pedas, juga bawang putihnya, bawang merah dan juga kemiri. Sedangkan ini bahan yang akan cukup dimasukkan di atasnya saja. Dan itu kecombrang atau kencongnya kita iris-iris. Ini adalah bahan yang akan kita masukkan begitu saja. Kuncinya nanti pada masakan arsik ini adalah penambahan tomat di akhir masakan. Oke teman-teman, kita langsung saja menata serai yang sudah digeprek dan dicuci bersih, diletakkan di dasar kuali. Oke, setelah ditata, kita rapikan, jajarkan ikan mas secara merata, terserah mau kepala di bawah atau kepalanya di atas.
Yang pasti pastikan posisinya tidak berantem. Oke, kita tata dengan rapi sebelum kita masukkan bumbu halusnya. Kalau saya menggunakan kuali yang biasa atau yang tidak anti lengket seperti ini, biasanya jumlah serai yang akan saya perlukan akan lebih banyak lagi, teman-teman, supaya mengantisipasi ikannya nanti lengket di bagian bawah, karena kita akan memasaknya selama 2 jam atau lebih ya, atau tergantung juga api yang akan dipakai nanti. Ini dia teman-teman, bumbu halus yang sudah saya haluskan. Jangan dulu dimasukkan ke dalam kualinya, karena ada lebih baiknya kita gabungkan, kita campurkan bumbu halus tersebut dalam satu wadah dan ditambahkan dengan secukup air. Di sini juga saya masukkan garam secukupnya, bisa teman-teman rasakan. Aduk lagi, diaduk sampai dengan rata. Oke, udah rata sepertinya. Ketika sudah rata, bisa dimasukkan ke dalam ikan masnya. Jadi bermandikan, bumbulah dia di dalam sana ya. Tadi lihat ini walaupun tidak memakai santan tapi cukup kental, karena saya memakai bumbu yang agak banyak dan juga kemiri yang agak banyak juga. Oke, kita ratakan bumbunya dengan ikan tadi. Itu penampakan telur ikan mas, teman-teman, favorit satu rumah, kaviarnya orang Batak. Nah, sudah rata, saatnya kita masukkan cakala yang sudah ditumbuk, digeprek. Saya biasanya saya pecah. Cakalanya semua sudah di dalam. Ini dia penampakannya. Jika semua cakala sudah dimasukkan, lalu kita taburkan dengan daun jeruk. Sebaiknya diremas-remas dulu ya teman-teman ya, biar aroma daun jeruknya itu lebih terasa. Jadi aromanya itu lebih keluar ya. Jangan lupa dimasukkan asam potongnya juga. Setelah semua bumbunya masuk ke dalam, kita tutup saja seperti ini dan kita akan tunggu sampai dia mendidih. Oh iya, ini saya lupa. Ini adalah kemiri yang hanya saya tumbuk kasar, jadi dia nanti akan memberikan rasa crunchy gitu deh waktu dimakan. Aduk-aduk lagi, diratakan sampai dia tenggelam. Duh, lihat deh bumbunya. Sangat kental sekali ya. Masakan apapun kalau bumbunya meriah seperti ini, bumbunya banyak melimpah seperti ini, pasti akan enak. Nah, lihat ya, udah mendidih. Di situ saya masukin kecombrangnya atau kencong ke dalam masakan kita. Berikut dengan potongan tomatnya. Tomat ini untuk menghindari rasa getir yang datang dari tuba atau andaliman tadi. Selanjutnya saya memasukkan kacang koro, favorit anak-anak ini. Bisa juga tidak dipakai, hanya tergantung selera. Tapi di sini saya bikin banyak banget, hampir sekilo. Hampir kepenuhan itu kuali saya.
masukkan bawang bata ke atas masakan. A few moments later. Yes, ini dia penampakan setelah airnya sedikit menyusut. Kenapa dia menyusut? Karena biasanya saya akan mengambil beberapa sendok atau secukupnya, biasanya 1 mangkok kuahnya. Nah, ini akan menjadi pelengkap ketika kita memakan arsik. Ini dia. Sudah saya pisahkan kuah yang akan kita santap nanti. Voila, ini dia arsik yang sudah jadi, dan maaf ya teman-teman, ini saya udah keburu lapar sama keluarga, jadi sudah kami ambillah arsiknya tadi. Ini saya akan melihatkan bagaimana kondisi di bawahnya dan kenapa kita memakai serai yang cukup banyak pada bagian bawah. Kalau kita memakai kuali yang biasa, tentunya itu akan menyebabkan kegosongan pada bagian bawahnya. Tapi bukan berarti arsiknya itu gosong ya teman-teman ya. Itulah gunanya serai yang kita taruh pada bagian dasarnya tersebut cukup banyak. Oke, sekian resep arsik ikan mas dari Mamano Channel. Semoga kamu suka ya. Support terus dong Mamano Channel dengan cara tekan tombol like, comment, dan juga share channel Mamana ini. Subscribe-nya juga ya teman-teman. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.